السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian selawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 186, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku sangat dekat. Aku mengabulkan permintaan orang yang meminta ketika dia berdoa. Maka terimalah perintahku dan berimanlah kepadaku, supaya mereka mendapatkan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentangku, maka jelaskan kalau sesungguhnya aku sangat dekat. Nah, Allah sangat dekat dengan orang-orang yang beriman. Dekat di sini bukan dekat secara zat tentunya, tetapi dekat di sini bisa ditafsirkan dengan ayat yang lain, seperti ayat surat Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kamu kepada Allah dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, inna rahmatallahi qarib, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, makanya apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, sesungguhnya aku dekat, artinya rahmatku sangat dekat dengan mereka. Nah, sehingga kalau mereka meminta, aku mengabulkan apa yang mereka pinta. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berjanji, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku memperkenankan permintaan orang yang meminta ketika dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dalam surat Al-A'raf ayat 56, berdoalah kepada Allah dengan penuh rasa takut. Takut doa tidak dikabulkan. Wa tama, dan penuh harap, sangat berharap doa dikabulkan. Nah, ingat rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang beriman, mendorong kita untuk terus berdoa dan tidak bosan-bosan serta tidak putus asa. Kemudian dalam surat Ghafir, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabbmu telah berfirman, mintalah kepadaku atau berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Nah, di sini jelas Allah perintah Bapak dan Ibu untuk berdoa, dan jelas juga Allah berjanji akan mengabulkan apa yang kita doakan.
Nah, oleh karena itu doa merupakan salah satu ibadah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Inna doa huwal ibadah. Sesungguhnya doa adalah ibadah. Hadis riwayat Ashabus Sunan. Terlepas dari dikabulkan atau tidak, cepat atau lambat, yang jelas pasti Allah kabulkan. Nah, yang kita berdoa itu saja sudah dianggap sebagai ibadah, sudah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika Allah berjanji akan mengabulkan, ya, dalam surat Ghafir ayat 60, begitu juga dalam surat Al-Baqarah 186, kalau seandainya ada yang doanya tidak dikabulkan, nah kita susah untuk mengatakan doa tersebut tidak dikabulkan. Ya, kenapa? Karena Allah mengabulkan doa itu tidak mesti secepatnya. Allah bisa kabulkan cepat atau lambat. Ya, bisa juga Allah kabulkan di dunia atau Allah tahan di dunia lalu diberikan di akhirat. Dikumpulkan semua doanya lalu diberikan hasilnya nanti di hari akhirat. Nah, pahala dari doa yang dia panjatkan. Nah, oleh karena itu, kalau ada yang mengatakan ya doanya tidak diterima, maka dia sendiri yang menganggap ambil kesimpulan seperti itu. Yang jelas Allah berjanji akan mengabulkan doa Bapak dan Ibu. Nah, kalau ada yang doanya tidak dikabulkan, nah itu dia sendiri yang membatalkan atau yang menggugurkan doanya. Nah, oleh karena itu, di antara penggugur doa yang pertama kata Nabi al-istirjal. Nah, la yazalu yustajabu lil 'abdi atau yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu qad da'awtu falam yustajab li. Hadis muttafaqun alaih. Senantiasa dikabulkan untuk salah seorang di antara kamu doanya selama dia tidak tergesa-gesa. Nah, apa itu tergesa-gesa dalam berdoa? Dia mengatakan, aku telah berdoa tapi tidak dikabulkan. Nah, lasalamuku ambu berdoa tapi nampaknya tidak didengar. Ya sudah, inni 'inda zanni 'abdi bi. Sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku kepada aku. Dalam hadis qudsi Allah katakan, aku sesuai prasangka hambaku kepada aku. Jika dia berprasangka aku tidak mengabulkan doanya, ya sudah, itu yang dia dapatkan. Tapi kalau dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia terus meminta dan berdoa, Allah akan balas sesuai dengan apa yang Allah janjikan. Nabi Ayub alaihissalam, beliau menderita sakit dan tidak ada yang menderita sakit selama beliau. Ya, tidak disebutkan angka khusus setahun, 2 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Yang jelas disebutkan, ya tidak ada yang sakit selama itu. Nah, selama sakit beliau berdoa, tapi tidak langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lambat baru dikabulkan. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa supaya diberi keturunan, tapi tidak langsung, tidak cepat pula. Lambat baru dikabulkan. Nah, kita bukan Nabi dan bukan Rasul. Lalu berdoa sehari 2 hari, sudah tu nampaknya tidak ada perubahan. Tidak ada tanda-tanda dikabulkan. Sudah tu mengambuk, berhenti berdoa. Nah, menganggap Allah tidak mendengarkannya. Ya, Nabi dan Rasul saja sekian lama baru Allah beri apa yang mereka minta. Kita yang bukan Nabi dan Rasul, kerja kadang maksiat, kemudian ibadah yang diwajibkan pun tidak serius, ingin berdoa langsung dikabulkan. Nah, mungkin dia protes. Itu orang kafir bagaimana itu? Ya, dia mendapatkan apa yang mereka inginkan. Allah beri kepada orang-orang kafir itu apa yang mereka inginkan, sementara mereka berdoanya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Awak lagi berdoa ke Allah, tapi yang lunjur dikabulkan. Orang kafir itu kata sianya berdoa, dapat dinya. Dunia yang inginkan, dapat dinya. Nah, kalau itu yang Bapak Ibu proteskan atau yang Bapak Ibu tanyakan, maka jawabannya mudah saja. Allah memberi kepada orang kafir itu bukan karena Allah cinta atau ridha, bukan karena kasih sayang, tetapi karena makan. Namanya istidrak, mempertinggi tempat jatuh. Setiap kali orang kafir itu durhaka kepada Allah, setiap kali itu pula Allah bukakan pintu dunia untuk mereka. Nah, innama numli lahum yazdadu isma. Harta yang banyak, umur yang panjang untuk orang-orang kafir itu semata-mata untuk menambah dosa saja. Bukan untuk kebaikan, tetapi menambah dosa
sehingga di akhirat mendapatkan siksa yang sehebat-hebatnya. Jadi jangan berdoa isti'jal, menganggap doa kita tidak dikabulkan. Mintalah terus walaupun sampai mati, karena yakin dengan apa yang Allah janjikan, aku akan kabulkan. Berdoalah, niscaya aku kabulkan. Nah, kemudian yang kedua, dosa dan memutus silaturahmi. Isi doanya adalah dosa. Ya, isi doanya adalah memutus silaturahmi, dan memutus silaturahmi termasuk perbuatan dosa. Nah, dia melakukan kemaksiatan lalu berdoa kepada Allah agar kemaksiatannya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, penipuan yang dia lakukan, dia berdoa supaya jangan ketahuan. Nah, perzinaan yang dia lakukan, dia berdoa supaya jangan diketahui oleh orang lain. Dia minta kepada Allah yang seperti itu, itu secara otomatis tidak ada diterima, gugur dengan sendirinya karena doanya melanggar aturan. Atau dia doakan orang tuanya sehingga doanya itu adalah keburukan untuk orang tuanya, dan dianggaplah dia sebagai anak yang memutus silaturahmi, maka itu tidak akan dikabulkan karena memang tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai isi doanya adalah dosa, perbuatan yang dilarang. Kemudian jangan sampai isi dosanya menzalimi orang lain, dalam artian kita berdoa kepada Allah agar keburukan ditimpakan kepada orang saleh. Kalau berdoa agar keburukan ditimpakan kepada orang zalim, itu boleh, dan sudah banyak contohnya. Tapi kalau keburukan ditimpakan kepada orang saleh, doa itu akan turun kepada kita sendiri, tidak akan menimpa orang lain. Yang keempat, memakan yang haram. Ya, pakaiannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, makanannya dari yang haram. Atau mungkin makan minum pakaian dari yang halal, namun mobilnya dari yang haram. Atau mungkin makan minum pakaian mobilnya, rumahnya dari PT haram. Pokoknya ada haram yang dia nikmati. Pokoknya ada harta haram yang dia pakai untuk kepentingan pribadinya, dia manfaatkan. Nah, orang-orang seperti ini, kata Rasulullah SAW, fa anna yustajabu lah. Bagaimana Allah akan kabulkan doanya sementara dia mengambil sesuatu atau menikmati sesuatu dari yang haram. Nah, oleh karena itu jaga diri dari mengkonsumsi yang haram, supaya doa yang dipanjatkan dikabulkan sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu 4 penggugur dosa, dan ditambah satu lagi, doa dari orang yang hatinya lalai. Ya, innallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafil. Sesungguhnya Allah tidak terima doa dari hati yang lalai. Nah, yang mana hati yang lalai? Yang tahu hak Allah tapi dia tak tunaikan. Dia tahu sunnah Rasulullah tapi dia tak amalkan. Nah, kemudian dia baca Al-Quran tapi dia tak pahami, apalagi mengamalkan. Paham saja tidak, kemudian dia melaknat setan tapi setan dipakawaninya. Nah, kemudian sibuk dengan aib orang, lupa dengan aib sendiri. Aib dia tak tahu, aib orang dia tahu semuanya secara rinci, mendetail. Begitu betul dia sibuk dengan kekurangan orang lain. Nah, orang yang tahu hak Allah, yaitu disembah dan diesakan dalam penyembahan tersebut, lalu dia berikan ibadah itu kepada selain Allah. Ada selain Allah yang dia anggap punya hak mengharamkan dan menghalalkan sesuatu. Ada selain Allah yang dia anggap sesuatu yang bisa menyempitkan dan melapangkan rezekinya. Itu dia tahu hak Allah tapi malah mempersekutukan Allah. Dia tahu sunnah Nabi tapi dia justru melecehkan. Dia musuhi orang-orang yang melaksanakan sunnah Nabi. Sunnah Nabi tentu yang disepakati, bukan yang masih diperdebatkan. Nah, kemudian yang ketiga, dia membaca Al-Quran tapi dia tidak mengamalkannya. Nah, dia menganggap anaknya hafal Al-Quran, nanti di akhirat dia dapat mahkota yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Orang tua yang akan dipakaikan mahkota oleh anaknya di hari akhirat adalah anak yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Kalau cuma membaca, itu belum. Kalau cuma menghafal, itu belum lagi. Dia dapat mahkota dari anaknya kalau anaknya itu mengamalkan. Apakah dia membaca dari mushaf karena dia tidak hafal? Terserah. Apakah dia membaca dari hafalannya? Juga terserah. Yang penting dia mengamalkan.
Nah, bahkan Ibnu Hajar Asqalani mengatakan, siapa yang membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan, maka dia dianggap tidak pernah membaca sekalipun setiap saat dia membacanya. Nah, orang yang mengamalkan isi Al-Quran sekalipun dia tidak membacanya, maka dia dianggap telah membaca ayat tersebut sekalipun memang dia tidak membacanya karena dia buta huruf, tidak pandai baca Al-Quran. Lalu bagaimana orang yang tidak membaca Al-Quran mengamalkan isi Al-Quran? Dari belajar, dia dengar penyampaian para ulama, dia amalkan apa yang diperintah dalam ayat itu, walaupun ayat itu belum dia baca, maka dia dianggap sudah membacanya. Nah, itulah yang membuat hati Bapak Ibu dianggap mati, lalai. Ya, gara-gara kecian setan itu terkutuk, setan itu musuh nyatu untuk awak, setan itu dilaknat, Bapak Halua kalau mengutuk melaknat setan. Tapi setan dipekawaniyo, kan bagarah namanya tu musuh tu, tapi nyobai bakawan orang tu. Itu bagarah bercanda. Nah, orang yang berdoa dengan kondisi hati seperti itu, dianggap hatinya lalai, maka Allah tidak terima doa yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berdoa, dan Allah kabulkan apa yang kita minta, cepat lambat dunia dan akhirat. Mustahil Allah ingkar janji kemudian kaum muslimin, kaum muslimat. Jangan sampai kita menggugurkan doa kita dengan 5 perbuatan tadi. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.